eye. Criminal offensive side eye. Tapi bohong. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled on the lot, that's not. I come to town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan suatu barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang yang diperjualbelikan pada pasar barang konsumsi ini dapat langsung digunakan oleh konsumen. Contoh pasar barang konsumsi yaitu suatu pasar beras, pasar tekstil, pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar kelontong. Contoh-contoh pasar konsumsi. 1. Pasar buah-buahan. 2. Pasar sayur-sayuran. 3. Pasar kelontong. 4. Pasar tekstil. Pasar sayur. Sesuai dengan namanya, pasar sayur merupakan pasar yang menjual berbagai jenis sayuran untuk memenuhi nutrisi sehari-hari. Sayuran yang dijual biasanya meliputi sayur bayam, wortel, brokoli, kol, kentang, bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Salah satu contoh pasar sayur adalah Pasar Sayur Malang. Pasar Sayur Malang adalah pasar tradisional yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Pasar ini merupakan tempat yang penting dalam memenuhi kebutuhan sayur segar bagi masyarakat Malang dan sekitarnya. Dalam pasar ini, Anda dapat menemukan berbagai macam jenis sayuran seperti bayam, kangkung, tomat, wortel, dan masih banyak lagi. Selain menjual sayuran, Pasar Sayur Malang juga menjual berbagai jenis buah-buahan segar, rempah-rempah, dan bahan makanan lainnya seperti ikan dan daging. Pasar Sayur Malang buka setiap hari, termasuk hari libur dan akhir pekan. Namun, pada hari libur biasanya pasar akan lebih ramai dan penjual akan membawa lebih banyak stok sayuran. Cara Pasar Malang beroperasi. 1. Menentukan jenis sayur yang dibutuhkan. 2. Menyusun daftar belanja. Kesimpulan. Pasar Sayur Malang adalah tempat yang ideal untuk memenuhi kebutuhan sayur segar dengan kualitas terbaik. Dalam pasar ini, Anda dapat menemukan berbagai macam jenis sayuran yang dijual dengan harga yang kompetitif. Untuk mendapatkan pengalaman berbelanja yang lebih baik, pastikan untuk menentukan jenis sayur yang dibutuhkan, menyusun daftar belanja, membandingkan harga dan kualitas, serta memilih sayuran yang segar dan sehat. Apa itu pasar kelontong? Pasar kelontong merupakan pasar dalam skala kecil atau minimarket, yang mana kelontong bersifat lokal dan toko yang mudah diakses secara umum. Biasanya, toko kelontong seperti ini lokasinya di area yang ramai dan mudah dijangkau, seperti di pinggir jalan, di stasiun, terminal, dan lokasi ramai lainnya. Apa sih asal mula pasar kelontong? Asal mula pasar kelontong dimulai dari banyak penjual yang berasal dari Tionghoa yang menekuni bisnis ini. Awalnya, mereka menjajakan barang kebutuhan konsumen ini dengan berkeliling memakai kelontongan, dan berjalannya waktu mereka mulai berdagang dalam suatu tempat secara menetap. Sejak saat itu, toko kelontong menjadi pusat utama masyarakat dalam berbelanja dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan juga efektivitas lokasi atau tempat yang biasanya tidak jauh dari perumahan masyarakat. Hingga era modern seperti sekarang ini, berbagai bisnis bermunculan dan toko retail raksasa modern juga sudah banyak, namun tidak menyurutkan kesuksesan warung kelontong ini.
Karena masih banyak masyarakat yang lebih memilih berbelanja kebutuhan sehari-harinya di warung kelontong, terutama di pedesaan dan perkotaan yang padat penduduk. Selain barang-barangnya yang tak kalah lengkap dengan swalayan besar atau retail modern, faktor utama bisnis kelontong ini tetap bertahan ialah dari segi harganya yang lebih miring dibanding swalayan besar. Apa saja sih jenis-jenis dari pasar kelontong? Kini, toko kelontong telah berkembang, dan jika dilihat dari target konsumennya, warung kelontong ini terbagi jadi dua macam, yaitu toko kelontong grosir dan toko kelontong eceran. Tentunya, perbedaan keduanya ada pada cara penjualannya. Toko kelontong ecer menjual barangnya secara eceran atau satuan kepada pembeli, dan umumnya mereka kulakan di toko kelontong grosir. Kelontong grosir. Kelontong grosir umumnya berbentuk lebih besar dan memerlukan modal usaha yang besar pula. Mengapa? Sebab, para pembeli harus berbelanja dengan jumlah yang sekaligus banyak. Nah, biasanya yang belanja atau kulakan di toko kelontong grosir yaitu warung-warung yang skalanya lebih kecil dan toko kelontong ecer. Meskipun berbelanja di toko kelontong grosir harus dalam jumlah yang banyak, tetapi tidak mempengaruhi omset pendapatan kelontong grosir, karena mereka sudah banyak mempunyai pelanggan tetap. Biasanya, distributor juga memberikan keringanan sistem bayar tempo untuk pelanggan setianya. Kelontong grosir juga merupakan usaha yang memiliki potensi profit yang besar daripada kelontong eceran, sebab kelontong grosir menjual barangnya dalam jumlah sekaligus banyak, dan tingkat persaingannya pun tidak terlalu tinggi, sebab tidak semua orang bisa menekuni bisnis grosir yang pastinya bermodal sangat besar. 2. Kelontong ecer. Selanjutnya, kelontong ecer. Berbanding terbalik dengan kelontong grosir, usaha kelontong ecer tidak membutuhkan modal yang begitu besar dan cara penjualannya pun dengan eceran atau satuan. Jika kamu berminat ingin membuka usaha kelontong ecer, maka kamu harus mempunyai strategi pemasaran sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Kamu harus memiliki strategi yang tepat untuk mencari pelanggan dan meminimalisir persaingan. Variasi barang yang akan dijual sebisa mungkin harus lengkap. Ya, walaupun membuka usaha kelontong ecer terbilang mudah, namun tingkat persaingan toko eceran juga sangat ketat. Jadi, jika toko kelontong kamu sudah ramai dan memiliki banyak pelanggan, mungkin kamu bisa merangkap sebagai semi-agen atau menjual produk ecer secara grosir. Produk apa yang ada di dalam toko kelontong? Untuk produk yang ada tentunya banyak sih. Contohnya, peralatan ATK, minuman, kebutuhan sehari-hari, camilan atau makanan ringan, obat-obatan, kebutuhan dapur, peralatan mencuci dan mandi, dan sebagainya. Pasar buah adalah tempat atau lokasi di mana transaksi jual-beli buah-buahan berlangsung antara penjual dan pembeli. Pasar buah bisa berupa pasar tradisional, pasar modern, seperti supermarket atau hypermarket, atau toko buah yang khusus menjual berbagai jenis buah. Kisah pasar buah segar dimulai dengan pasar tradisional yang sederhana. Di masa lalu, orang-orang berkumpul di alun-alun desa atau di pinggir jalan untuk membeli dan menjual buah-buahan. Pedagang biasanya menjajakan dagangan mereka di atas gerobak atau kain yang digelar di tanah. Pembeli bebas menawar harga dan membangun hubungan langsung dengan penjual. Pasar-pasar ini juga menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi sosial. Apa itu industri tekstil? Industri tekstil adalah sektor ekonomi yang bergerak dalam produksi berbagai merek produk tekstil, mulai dari serat, benang, kain, hingga mengolah kain menjadi produk jadi seperti pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Industri ini memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia akan berbagai jenis tekstil yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Industri tekstil tak lepas dari warisan revolusi industri yang mengandalkan teknologi dan kinerja mesin. Sebab, perusahaan tekstil biasanya harus memproduksi produk dengan volume tinggi dan dipasarkan secara massal. Dengan menggunakan teknologi dan proses produksi yang kompleks, industri tekstil mampu menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi dengan beragam desain dan pola. Selain itu, industri tekstil juga mencakup berbagai tahap dalam rantai pasokan,
termasuk penelitian dan pengembangan, produksi, distribusi, pemasaran. Apa sih asal mula dari adanya kata tekstil? Istilah tekstil adalah kata Latin yang berasal dari kata texere yang berarti menenun. Tekstil mengacu pada bahan fleksibel yang terdiri dari jaringan serat alami atau buan yang dikenal sebagai benang. Tekstil dibentuk dengan menenun, merajut, dan menekan serat secara bersamaan. Lalu, apa sih sejarah dari adanya tekstil? Sejarah tekstil hampir sama tuanya dengan peradaban manusia dan seiring berjalannya waktu sejarah tekstil semakin berkembang. Pada abad ke-6 dan 7 SM, indikasi tertua yang tercatat menggunakan serat hadir dengan penemuan kain rami dan wol pada penggalian penduduk Danau Swiss. Di India, budaya sutra diperkenalkan pada 400 AD, sementara pemintalan jejak kapas kembali ke 3000 BC. Di Cina, penemuan dan perkembangan selanjutnya dari metode serikultur dan sutro mulai dipelopori pada 2640 SM, sedangkan di Mesir seni pemintalan linen dan tenen dikembangkan pada 3400 SM. Penemuan mesin dan aplikasi luasnya dalam pemrosesan serat alami adalah hasil langsung revolusi industri abad ke-18 dan 19. Penemuan berbagai serat sintetis seperti nilon menciptakan pasar yang lebih luas untuk produk tekstil dan secara bertahap mengarah pada penemuan sumber serat alam yang baru dan lebih baik. Pengembangan fasilitas transportasi dan komunikasi memfasilitasi jalur transaksi keterampilan lokal dan seni tekstil di antara berbagai negara. Adakah contoh dari pasar tekstil? Tentunya ada dong. Contohnya ialah Tanah Abang yang menjual berbagai produk tekstil lokal dengan harga yang ramah di kantong dan ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Thank you, everyone. Thank you, Elmar. Boom. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Dua dikit tak bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Dodi Fernanda di bawah.